Melihat diri Anda tertidur saat rosario, sebelum Anda merasa malu, dengarkan kebenaran mengejutkan dari Padre Pio yang dapat memperdalam iman Anda. Pernahkah Anda mencoba berdoa rosario hanya untuk merasakan mata Anda terasa berat, pikiran Anda melayang, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda sudah tertidur sebelum selesai? Jika hal ini pernah terjadi pada Anda, jangan anggap itu hanya kelelahan belaka. Ada sesuatu yang lebih dalam yang berperan. Padre Pio sendiri mengungkapkan makna mengejutkan di balik fenomena ini, sesuatu yang dapat mengubah cara Anda memandang doa Anda. Percayalah, jawabannya mungkin akan sangat menyentuh hati Anda. Bayangkan ini, Anda sedang memegang tasbih rosario Anda, bertekad untuk mendedikasikan momen ini kepada Bunda Maria. Ketika tanpa Anda sadari, kelopak mata Anda mulai terkulai. Sebelum Anda menyadarinya, Anda terbangun beberapa menit kemudian, bingung dan bahkan mungkin sedikit bersalah. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa momen kantuk ini bisa jadi lebih dari sekadar rasa lelah? Bagaimana jika itu sebenarnya pertanda terjadi sesuatu di dunia spiritual? Hari ini, kita akan menyelami ajaran Saint Padre Pio tentang subjek yang menarik ini. Dia yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa yang mendalam, menghadapi pertempuran spiritual yang intens, dan menerima stigmata Kristus, memiliki pemahaman unik tentang kekuatan rosario dan misteri yang melingkupinya. Bersiaplah untuk menemukan kebenaran mengejutkan yang benar-benar dapat mengubah pandangan Anda tentang berdoa rosario. Anda akan belajar mengidentifikasi apakah kantuk Anda hanya kelelahan fisik, serangan spiritual, atau bahkan suatu bentuk perlindungan ilahi. Ya, Anda tidak salah dengar. Terkadang tertidur saat berdoa bisa menjadi tanda kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita bersama-sama memulai perjalanan penemuan ini, dipandu oleh kebijaksanaan abadi Saint Padre Pio. Persiapkan hati Anda, buka pikiran Anda, dan biarkan diri Anda tersentuh oleh wahyu-wahyu yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Kekuatan rosario. Sebelum kita menyelami misteri tertidur saat berdoa, mari kita sejenak memahami mengapa rosario mempunyai tempat istimewa dalam iman kita. Untayan manik-manik sederhana ini membawa tradisi berabad-abad dan kekuatan spiritual luar biasa yang telah membentuk kehidupan banyak orang beriman. Rosario, seperti yang kita kenal sekarang, berakar pada abad pertengahan awal, sedangkan praktik penggunaan tasbih sudah ada sejak lebih jauh lagi. Santo Dominikus pada abad ke-13 lah yang, menurut tradisi, menerima rosario dari Santa Perawan Maria sendiri. Ia menyajikannya sebagai senjata ampuh melawan bid'ah dan dosa, alat untuk membawa orang lebih dekat kepada putranya, Yesus Kristus. Tapi apa yang membuat doa ini begitu kuat? Padre Pio, cahaya penuntun kita dalam perjalanan ini, sering menyebut rosario sebagai senjata saat ini. Dia melihat di dalamnya bukan hanya serangkaian doa yang diulang-ulang, tetapi juga meditasi mendalam tentang kehidupan Kristus dan misteri iman kita. Setiap manik, setiap doa, ibarat sebuah langkah yang mendekatkan kita pada hati Tuhan. Bayangkan sejenak kekuatan doa ini. Saat Anda menggerakkan jari dari satu manik ke manik lainnya, Anda tidak hanya melafalkan kata-kata. Anda berjalan bersama Maria ketika dia menerima kabar bahwa dia akan melahirkan putra Allah. Anda menyaksikan kelahiran Yesus di kandang sederhana di Bethlehem. Anda sedang berdiri di kaki salib, merasakan beban keselamatan kita. Dan akhirnya, Anda bersuka cita atas kemuliaan, kebangkitan, dan kenaikan. Ini adalah perjalanan menelusuri seluruh Injil, diringkas menjadi sebuah bentuk yang dapat kita bawa di saku kita. Padre Pio sangat memahami kekuatan ini. Dia pernah berkata, dengan kata-katanya sendiri, rosario adalah senjata untuk saat ini. Dalam pandangannya, kita terus-menerus terlibat dalam peperangan rohani, dan rosario adalah pedang dan perisai kita. Setiap salam Maria bagaikan sekuntum mawar yang dipersembahkan kepada Bunda Maria, namun itu juga merupakan pernyataan iman kita. Pernyataan kepercayaan kita pada rencana Allah. Namun kekuatan rosario tidak hanya terletak pada kata-katanya atau misteri yang kita renungkan. Hal ini merupakan tindakan menyisihkan waktu untuk berdoa, keluar dari kesibukan kita, dan masuk ke dalam percakapan dengan Tuhan dan Bundanya. Padre Pio mengetahui hal ini dengan baik. Dia menghabiskan waktu berjam-jam berdoa rosario,
seringkali sepanjang malam. Baginya, itu adalah sumber kekuatan, kenyamanan, dan wawasan ilahi. Rosario juga memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa dunia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pertempuran Lepanto pada tahun 1571. Jumlah armada Kristen jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Ottoman, dan kekalahan tampaknya sudah pasti. Paus Pius V menyerukan seluruh Eropa untuk berdoa rosario untuk kemenangan. Melawan segala rintangan, armada Kristen berhasil meraih kemenangan, sebuah kemenangan yang dikaitkan dengan perantaraan kuat Bunda Maria melalui rosario. Baru-baru ini kita melihat peristiwa Fatima pada tahun 1917. Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala secara konsisten, meminta mereka berdoa rosario untuk perdamaian dunia dan pertobatan orang-orang berdosa. Penampakan-penampakan ini terjadi selama Perang Dunia I, menyoroti peran rosario sebagai doa perdamaian di masa-masa penuh gejolak. Padre Pio sendiri merasakan kekuatan perlindungan rosario selama Perang Dunia II. Ketika sekelompok pilot menerima perintah untuk mengebom biaranya, mereka melaporkan melihat seorang biarawan di langit memperingatkan mereka untuk tidak menjatuhkan bom. Pilot, karena tidak dapat melepaskan muatannya, kembali ke pangkalan. Belakangan, ketika diperlihatkan gambar Padre Pio, mereka mengidentifikasinya sebagai sosok yang mereka lihat di langit. Padre Pio, ketika ditanya tentang kejadian ini, hanya tersenyum dan berkata, "Madonna yang mengurusnya." Jadi saat kita melanjutkan penjelajahan kita tentang apa artinya tertidur saat berdoa rosario, ingatlah ini. Anda terlibat dalam doa yang telah membentuk sejarah, membalikkan keadaan, dan membawa banyak jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Ini adalah doa yang sangat dihargai oleh Padre Pio dan digunakan sebagai senjata utamanya dalam peperangan rohani. Saat berikutnya Anda memegang tasbih rosario Anda, rasakan beban sejarah dan kekuatannya di tangan Anda. Setiap manik adalah sebuah langkah dalam perjalanan suci, sebuah perjalanan yang memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi seluruh dunia. Mengapa kita tertidur saat sholat? Sekarang setelah kita memahami betapa pentingnya rosario, mari kita bahas gajah di dalam ruangan. Tertidur saat berdoa. Ini adalah pengalaman umum yang banyak dari kita hadapi, seringkali disertai perasaan bersalah atau frustrasi. Namun Padre Pio, dalam kebijaksanaannya, menawarkan kita perspektif berbeda mengenai fenomena ini. Menurut Padre Pio, ada 3 alasan utama mengapa kita mungkin tertidur saat berdoa. Masing-masing alasan ini mempunyai makna rohani tersendiri, dan memahaminya dapat mengubah kehidupan doa kita. Mari kita jelajahi masing-masing secara mendetail. 1. Kelelahan fisik alasan pertama, dan paling jelas adalah kelelahan fisik yang sederhana. Kita hidup di dunia yang sibuk, selalu bepergian, sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika kita akhirnya duduk untuk berdoa, tubuh kita mungkin akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat. Padre Pio memahami hal ini dengan sangat baik. Meskipun ia terkenal suka menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa, ia juga tidak kebal terhadap kelelahan fisik. Ia pernah berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, "Sebab akan tiba waktunya manusia tidak tahan lagi dengan ajaran sehat. Sebaliknya, untuk memenuhi keinginannya sendiri, mereka akan mengumpulkan sejumlah besar guru di sekeliling mereka untuk menyampaikan apa yang ingin didengar oleh telinga mereka yang gatal. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan berpaling pada mitos." Beliau juga mengatakan, doa adalah senjata terbaik yang kita miliki. Itu adalah kunci menuju hati Tuhan. Anda harus berbicara kepada Yesus tidak hanya dengan bibir Anda, tetapi dengan hati Anda. Jika Anda tertidur karena kelelahan alami, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tuhan mengetahui batasan dan kebutuhan kita. Terkadang, doa paling jujur yang bisa kita panjatkan adalah kehadiran kita, meski tubuh kita meminta istirahat. Di momen-momen seperti ini, kesediaan kita meluangkan waktu untuk berdoa meski kelelahan bisa menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Namun, jika Anda terus-menerus tertidur saat berdoa, mungkin ada baiknya Anda memeriksa rutinitas harian Anda. Apakah Anda cukup istirahat?
Apakah Anda mencoba berdoa pada saat Anda secara alami lebih lelah? Menyesuaikan jadwal salat atau mencari cara untuk lebih waspada saat salat, seperti berdiri atau berjalan sambil salat, dapat membantu mengatasi kelelahan alami ini. Serangan rohani. Alasan kedua yang diidentifikasi Padre Pio tertidur saat berdoa adalah alasan yang lebih mengerikan, serangan spiritual. Hal ini mungkin terdengar mengkhawatirkan, namun penting untuk dipahami bahwa ketika kita bertumbuh dalam iman dan memperdalam kehidupan doa kita mungkin akan menghadapi pertentangan rohani yang semakin besar. Padre Pio tidak asing dengan peperangan rohani. Dia sering berbicara tentang perjuangannya melawan roh jahat dan memahami rosario sebagai senjata ampuh dalam menghadapi roh jahat. Beliau berkata, rosario adalah senjata untuk saat ini. Dalam pandangannya, setiap doa Salam Maria ibarat sebuah pukulan terhadap kekuatan kegelapan. Jadi mengapa tertidur bisa menjadi salah satu bentuk serangan spiritual? Pikirkanlah seperti ini, jika rosario adalah doa yang penuh kuasa, bukankah musuh akan melakukan apa saja untuk mencegah kita mendoakannya secara efektif? Membuat kita mengantuk, terganggu, atau putus asa saat berdoa bisa menjadi taktik untuk melemahkan pertahanan rohani kita. Padre Pio menasihati bahwa ketika kita tiba-tiba mengalami rasa kantuk yang tidak dapat dijelaskan saat berdoa, terutama ketika kita tidak terlalu lelah, itu mungkin merupakan tanda adanya perlawanan spiritual. Pada saat-saat ini, dia mendorong kegigihan, jangan menyerah. Sebaliknya, cobalah mengubah postur berdoa Anda, berdoa dengan suara keras, atau meminta perlindungan dan bantuan malaikat pelindung Anda. Namun ingatlah bahwa tidak semua kejadian tertidur saat berdoa merupakan serangan spiritual. Ketajaman adalah kuncinya, dan kita akan membahas cara membedakan penyebab-penyebab ini nanti. 3. Perlindungan ilahi. Nah, disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Padre Pio mengemukakan alasan ketiga mengapa kita tertidur saat berdoa yang mungkin mengejutkan Anda. Perlindungan ilahi. Ya, Anda tidak salah dengar. Terkadang Tuhan dengan kebijaksanaan dan kasih-Nya yang tak terhingga mengizinkan kita tertidur saat berdoa sebagai bentuk perlindungan. Namun perlindungan dari apa? Anda mungkin bertanya. Padre Pio percaya bahwa ada saatnya jiwa kita menjadi sangat rentan ketika berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat-saat seperti ini, kita mungkin rentan terhadap pengalaman atau wawasan spiritual yang belum siap kita tangani. Karena cinta dan kepedulian terhadap kesejahteraan rohani kita, Tuhan mungkin mengizinkan kita tertidur sebagai cara untuk melindungi kita. Konsep ini mungkin sulit untuk dipahami pada awalnya, namun pikirkan seperti ini. Sama seperti orang tua yang penuh kasih mungkin membawa anak yang sedang tidur melewati pemandangan yang menakutkan untuk melindungi mereka. Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk tidur melalui pengalaman spiritual tertentu demi kebaikan kita sendiri. Padre Pio sendiri mengalami fenomena tersebut. Ia pernah berkata, "Jangan khawatir jika kadang-kadang kamu tertidur saat berdoa. Itu tandanya kamu sudah benar-benar menyerahkan diri dalam pelukan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya." Perspektif ini menawarkan penghiburan yang indah bagi mereka yang berjuang untuk tetap terjaga selama berdoa. Apa yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan mungkin sebenarnya merupakan tanda perlindungan dan perhatian Tuhan yang penuh kasih. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda tertidur saat berdoa rosario, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini kelelahan yang sederhana? Mungkinkah ini serangan spiritual yang mencoba mengalihkan perhatian saya dari doa? Atau mungkinkah itu cara Tuhan melindungiku dan mengundangku untuk beristirahat di hadirat-Nya? Memahami ketiga penyebab potensial ini dapat mengubah pendekatan kita terhadap doa. Daripada merasa bersalah atau frustrasi, kita bisa menghadapi momen ini dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Membedakan penyebabnya, kini setelah kita menyelidiki 3 kemungkinan penyebab tertidur saat berdoa, kelelahan alami, serangan rohani, dan perlindungan ilahi, mari kita menyelami lebih dalam bagaimana kita dapat membedakan penyebab-penyebab ini. Padre Pio, dengan wawasan rohaninya yang mendalam, memberi kita bimbingan berharga dalam bidang ini. Yang pertama dan terpenting,
Padre Pio menekankan pentingnya kearifan rohani dalam semua aspek perjalanan iman kita. Dia sering berkata, dalam hal rohani, kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hikmat ini khususnya relevan ketika kita mencoba memahami pengalaman kita selama berdoa. Mari kita uraikan masing-masing penyebab dan jelajahi tanda-tanda yang mungkin bisa membantu kita mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mendapati diri kita tertidur selama rosario. Kelelahan alami. Kelelahan alami seringkali merupakan cara yang paling mudah untuk diidentifikasi. Berikut beberapa tanda bahwa kantuk Anda mungkin hanya disebabkan oleh kelelahan fisik. Anda terus-menerus tertidur pada waktu yang sama, kapanpun Anda berdoa. Anda mengalami hari yang sangat sibuk atau penuh tekanan. Anda mencoba berdoa ketika Anda biasanya sedang tidur atau istirahat. Anda merasa lelah atau lelah secara fisik bahkan sebelum Anda mulai berdoa. Rasa kantuk ini muncul secara bertahap, bukan secara tiba-tiba. Padre Pio memahami realitas keterbatasan fisik. Ia pernah menghibur seorang rekan pendeta yang tertidur saat berdoa dengan mengatakan, "Jangan khawatir anakku, bahkan para rasul pun tertidur di Taman Getsemani." Jika Anda mengenali tanda-tanda kelelahan alami ini, bersikaplah lembut terhadap diri sendiri. Pertimbangkan untuk menyesuaikan jadwal doa Anda atau mencari cara untuk lebih waspada selama berdoa. Serangan rohani. Mengidentifikasi serangan spiritual membutuhkan lebih banyak kearifan. Padre Pio yang sering mengalami peperangan rohani memberikan beberapa wawasan untuk mengenali serangan-serangan ini. Rasa kantuk datang secara tiba-tiba dan intens, terutama saat Anda tidak terlalu lelah. Anda merasakan beban atau tekanan yang tidak dapat dijelaskan saat berdoa. Anda merasakan dorongan yang kuat untuk berhenti berdoa sama sekali. Pikiran negatif atau perasaan tidak layak membanjiri pikiran Anda saat Anda mencoba berdoa. Rasa kantuknya hilang begitu Anda berhenti berdoa. Padre Pio sering berbicara tentang realitas serangan rohani. Ia berkata, dalam Efesus 6 ayat 12, "Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara." Ia juga berkata, iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Di luar panjang rantai itu, dia tidak dapat menangkap siapapun. Dan kamu, jaga jarak. Jika kamu mendekat terlalu dekat, kamu membiarkan dirimu tertangkap. Jika Anda merasa mengalami serangan rohani saat berdoa, Padre Pio menyarankan untuk terus berdoa, meskipun itu sulit. Ia percaya bahwa momen-momen perjuangan ini akan membuahkan hasil secara rohani. Perlindungan ilahi ini mungkin yang paling halus dan memerlukan kearifan yang paling besar. Padre Pio berpendapat bahwa perlindungan ilahi melalui tidur mungkin terjadi ketika Anda merasakan kedamaian yang mendalam saat Anda tertidur saat berdoa. Saat bangun tidur, Anda merasa segar dan lebih dekat dengan Tuhan. Meski belum selesai salat, Anda menemukan bahwa wawasan atau jawaban atas masalah datang kepada Anda setelah episode tidur selama berdoa ini. Pengalaman ini membuat Anda merasa dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan, bukannya merasa bersalah atau frustrasi. Padre Pio sendiri mengalami bentuk perlindungan ilahi ini. Ia pernah berkata, "Kadang-kadang ketika aku bangun dari doa, aku merasa seolah-olah telah menerima rahmat yang besar, padahal aku tidak ingat apapun." Jika Anda mengalami hal serupa, itu mungkin merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang sangat lembut dan penuh kasih. Penting untuk diingat bahwa kategori-kategori ini tidak selalu jelas. Terkadang kita mungkin mengalami kombinasi beberapa faktor. Misalnya, kita mungkin secara alami lelah, sehingga membuat kita lebih rentan terhadap serangan rohani. Atau Tuhan mungkin menggunakan kelelahan alami kita sebagai cara untuk melindungi kita secara rohani. Jadi, bagaimana kita dapat menavigasi lanskap spiritual yang kompleks ini? Padre Pio menawarkan beberapa nasihat praktis. Perhatikan polanya. Buatlah jurnal doa. Catat kapan Anda merasa mengantuk, jam berapa sekarang, dan bagaimana perasaan Anda sebelum dan sesudah salat.
Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi pola dari waktu ke waktu. Periksalah lingkungan doa Anda. Apakah Anda berdoa di kursi yang nyaman sehingga memungkinkan untuk tidur, atau apakah Anda berada dalam posisi yang membantu Anda tetap waspada? Periksa kondisi fisik Anda. Apakah Anda cukup tidur secara umum? Apakah Anda makan dengan baik dan berolahraga? Kesehatan fisik kita dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan doa kita. Jujurlah kepada Tuhan, bicaralah dengannya tentang pengalaman Anda. Mohon bimbingan dan kearifannya. Padre Pio sering berkata, doa adalah senjata terbaik yang kita miliki. Doa adalah kunci menuju hati Tuhan. Carilah bimbingan spiritual. Jika Anda terus-menerus bergumul dengan masalah ini, pertimbangkan untuk berbicara dengan pembimbing spiritual atau pendeta terpercaya. Mereka dapat menawarkan panduan yang dipersonalisasi berdasarkan situasi spesifik Anda. Percayalah pada kasih Tuhan. Ingatlah, apakah itu kelelahan alami, serangan spiritual, atau perlindungan ilahi, Tuhan menyertai Anda dalam doa Anda. Seperti yang sering dikatakan Padre Pio, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Ajaran Padre Pio mengingatkan kita bahwa perjalanan rohani kita tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat kejelasan dan saat-saat kebingungan. Namun dalam semua momen ini, Tuhan hadir, bekerja dengan cara yang mungkin tidak selalu kita pahami. Strategi praktis untuk tetap waspada. Setelah kita menelusuri penyebab tertidur saat salat dan cara membedakannya, mari kita fokus pada strategi praktis untuk mengatasi rasa kantuk. Padre Pio berdasarkan pengalamannya yang luas dalam berdoa, memberi kita wawasan berharga tentang bagaimana menjaga fokus dan kewaspadaan selama percakapan rohani kita dengan Tuhan. Padre Pio kerap menyarankan untuk mengubah posisi fisik ketika merasa mengantuk saat berdoa. Katanya, badan harus nyaman, tapi jangan terlalu nyaman hingga mengundang tidur. Berikut beberapa saran: berdiri dan berjalan sambil berdoa. Berlututlah alih-alih duduk. Jika berlutut terasa tidak nyaman, bergantian antara berlutut dan berdiri. Gunakan meja sholat atau kursi yang kokoh daripada kursi yang empuk dan nyaman. Ingat, tujuannya adalah menemukan posisi yang membuat Anda tetap waspada tanpa menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak semestinya. Padre Pio seringkali berdoa dengan suara keras, terutama ketika sedang berjuang melawan rasa kantuk atau serangan rohani. Dia percaya bahwa menyuarakan doa kita dapat membantu menjaga fokus dan menangkal gangguan. Cobalah mendaraskan rosario Anda dengan lantang, meskipun hanya berupa bisikan. Tindakan berbicara dapat lebih melibatkan indera Anda dan membantu Anda tetap terjaga. Meskipun Padre Pio sendiri tidak membutuhkan alat bantu visual, karena pengalaman spiritualnya yang mendalam, ia menyadari manfaat alat bantu tersebut bagi banyak umat beriman. Pertimbangkan untuk menggunakan karya seni atau ikon religius sebagai fokus saat berdoa, atau buku doa untuk diikuti bersama dengan refleksi tertulis tentang misteri rosario. Elemen visual ini dapat membantu menjangkarkan pikiran Anda dan mencegah pikiran Anda mengembara. Padre Pio dikenal karena jadwal doanya yang ketat. Meskipun kita mungkin tidak bisa menyamai jam sholatnya, kita bisa belajar dari disiplinnya. Cobalah untuk menetapkan waktu yang konsisten untuk berdoa setiap hari ketika Anda biasanya paling waspada. Ini bisa terjadi di pagi hari, saat istirahat makan siang, atau di malam hari setelah makan malam. Sebelum memulai doa Anda, luangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Padre Pio sering berbicara tentang pentingnya perenungan, mengumpulkan pikiran dan memusatkan perhatian pada kehadiran Tuhan. Anda dapat menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyalakan lilin, atau mengucapkan doa persiapan singkat. Transisi ini dapat membantu memberi sinyal pada tubuh dan pikiran Anda bahwa inilah waktunya untuk berdoa dengan fokus. Jika Anda merasa sesi doa yang panjang merupakan tantangan, pertimbangkan untuk membaginya menjadi segmen-segmen yang lebih pendek sepanjang hari. Padre Pio berkata, jika Anda tidak dapat merenungkan 15 misteri rosario, ucapkan setidaknya 5 atau bahkan 1. Jika Anda tidak dapat mendaraskan 1 misteri, setidaknya panggillah Maria terus-menerus. Padre Pio sangat sadar akan dunia spiritual, namun juga memahami pentingnya melibatkan indera fisik kita dalam doa. Anda dapat mencoba
Memegang dan menyentuh manik-manik rosario dengan penuh kesadaran. Gunakan lilin beraroma atau dupa jika Anda tidak sensitif terhadap wewangian. Mendengarkan musik spiritual yang lembut sebagai latar belakang. Terkadang, faktor fisik sederhana dapat menyebabkan rasa kantuk. Pastikan Anda terhidrasi dengan baik dan ruang salat Anda berventilasi baik. Padre Pio sering berdoa di dekat jendela yang terbuka agar udara segar membantunya tetap waspada. Ketika semuanya gagal dan Anda masih berjuang melawan rasa kantuk, Padre Pio akan mendorong kami untuk menawarkannya. Ini berarti menerima keterbatasan kita dengan rendah hati dan mempersembahkan perjuangan kita kepada Tuhan sebagai doa tersendiri. Dia pernah berkata, Tuhan terkadang membiarkan kita tidak mampu berdoa untuk membuat kita rendah hati dan meningkatkan kepercayaan kita kepadanya. Padre Pio mempunyai hubungan khusus dengan malaikat pelindungnya dan sering mendorong orang lain untuk mencari bantuan malaikat. Saat Anda merasa mengantuk, cobalah meminta malaikat pelindung untuk membantu Anda tetap waspada dan fokus dalam berdoa. Padre Pio sering menggunakan air suci, terutama ketika menghadapi peperangan rohani. Simpanlah sebotol kecil air suci di dekat ruang salat Anda dan berkahi diri Anda dengan air tersebut sebelum memulai salat. Sakramental ini dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan janji baptisan Anda dan membantu memfokuskan pikiran Anda pada doa. Memasukkan kitab suci ke dalam waktu berdoa, Anda dapat membantu melibatkan pikiran dan hati Anda. Padre Pio sering merenungkan ayat-ayat Alkitab selama doanya. Cobalah membaca satu ayat kitab suci singkat sebelum setiap dekade rosario. Biarkan firman Tuhan menerangi meditasi Anda tentang misteri. Mulailah waktu berdoa Anda dengan bersyukur kepada Tuhan atas berkat khusus dalam hidup Anda. Padre Pio sering menekankan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan rohani kita. Memulai dengan rasa syukur dapat menyadarkan hati Anda akan kehadiran Tuhan dan membantu melawan rasa kantuk. Ingat, tujuan dari strategi ini bukanlah untuk mencapai doa yang sempurna dan bebas rasa kantuk. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan bertekun dalam doa meskipun kita mempunyai keterbatasan sebagai manusia. Seperti yang sering diingatkan Padre Pio kepada kita, dalam semua peristiwa kehidupan, Anda harus mengenali kehendak ilahi. Hargai dan berkati itu, terutama dalam hal-hal yang paling sulit bagi Anda. Menerapkan strategi ini mungkin memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat hasil langsung. Seperti halnya hubungan apapun, kehidupan doa kita bertumbuh dan semakin dalam dengan upaya yang konsisten dan rahmat Tuhan. Kekuatan transformatif Rosario. Saat kita menjelajahi tantangan dan misteri seputar doa, khususnya Rosario, penting untuk mengingat alasan kita melakukan latihan spiritual ini. Rosario bukan sekadar rangkaian doa yang diulang-ulang, ini adalah alat yang ampuh untuk transformasi pribadi dan pertumbuhan spiritual. Padre Pio sepanjang hidupnya menyaksikan dan merasakan dampak mendalam dari devosi ini. Mari kita selidiki beberapa cara Rosario dapat mengubah hidup kita, yang diilustrasikan oleh peristiwa-peristiwa sejarah dan kesaksian pribadi yang sering Padre Pio bagikan kepada anak-anak rohaninya. Padre Pio sering menyebut Rosario sebagai senjata melawan kejahatan dan kesusahan. Beliau berkata, Rosario adalah senjata untuk saat ini. Namun di luar kemampuan pertahanannya, Rosario juga merupakan sumber kedamaian batin yang mendalam. Selama Perang Dunia Kedua, ketika bom berjatuhan di dekat biaranya, Padre Pio tetap tenang sambil memegang rosarionya. Beliau mendorong orang lain untuk menemukan penghiburan dalam doa ini dengan mengatakan, cintailah Madonna dan berdoalah Rosario, karena Rosarionya adalah senjata melawan kejahatan dunia saat ini. Banyak orang yang telah menerapkan praktik Rosario sehari-hari melaporkan peningkatan yang signifikan dalam rasa damai dan sejahtera. Salah satu putri rohani Padre Pio pernah berbagi, ketika saya mulai berdoa Rosario setiap hari, seperti yang disarankan Padre Pio, saya melihat adanya perubahan dalam hati saya. Kecemasan yang pernah menguasai saya mulai memudar, digantikan oleh kedamaian yang mendalam dan abadi. Padre Pio percaya pada kekuatan Rosario untuk menghasilkan pertobatan rohani yang mendalam. Dia sering menceritakan kisah tentang seorang pria yang datang kepadanya untuk mengaku dosa setelah bertahun-tahun menjauh dari gereja.
Ketika Padre Pio bertanya apa yang membawanya kembali, pria itu menjawab, "Saya berjanji kepada ibu saya yang sekarat bahwa saya akan berdoa 1 rosario seminggu. Saya menepati janji itu, dan inilah saya." Kisah ini menggambarkan bagaimana komitmen kecil terhadap rosario dapat menanam benih iman yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Sifat doa yang berulang-ulang memungkinkan dilakukannya refleksi mendalam terhadap misteri kehidupan Kristus, yang seringkali mengarah pada wawasan mendalam dan kebangkitan rohani. Salah satu kisah paling terkenal yang terkait dengan kekuatan rosario adalah pertempuran Lepanto pada tahun 1571. Armada Kristen, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan Ottoman, meraih kemenangan yang menentukan setelah Paus Pius X menyerukan seluruh Eropa untuk berdoa rosario. Peristiwa ini berujung pada ditetapkannya Pesta Bunda Rosario. Padre Pio sering merujuk peristiwa bersejarah ini untuk menggambarkan kekuatan perlindungan rosario. Beliau mendorong umat untuk menggunakan rosario sebagai perisai terhadap bahaya spiritual dan fisik. Selama serangan bom pada Perang Dunia Kedua, banyak orang di kota tempat Padre Pio menghubungkan keselamatan mereka dengan doa rosario yang mereka lakukan dengan setia. Padre Pio yang dikenal karena karunia penyembuhannya, seringkali meresepkan rosario sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia percaya bahwa meskipun penyembuhan fisik itu penting, penyembuhan spiritual adalah yang terpenting dan rosario adalah alat yang ampuh untuk keduanya. Salah satu kisah yang mengesankan melibatkan seorang wanita yang datang menemui Padre Pio dengan penyakit serius. Selain menasihatinya untuk mencari perawatan medis, dia juga menyuruhnya berdoa rosario setiap hari. Beberapa bulan kemudian, dia kembali, tidak hanya sembuh secara fisik, namun juga mengalami pembaruan rohani yang mendalam. Padre Pio hanya tersenyum dan berkata, "Madonna adalah ibu yang baik. Dia selalu mendengarkan anak-anaknya." Padre Pio adalah pendukung kuat doa rosario sebagai sebuah keluarga. Dia percaya bahwa keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama, seringkali menghubungkan perpecahan keluarga dengan kurangnya kehidupan doa. Dia akan berbagi kisah tentang keluarga-keluarga yang mengalami transformasi dengan berkomitmen berdoa rosario bersama setiap hari. Salah satu kisah tersebut melibatkan sebuah keluarga di ambang perceraian. Setelah berkomitmen melakukan rosario keluarga setiap hari selama sebulan, seperti nasihat Padre Pio, mereka mendapati hubungan mereka pulih dan rumah mereka dipenuhi dengan kedamaian dan cinta yang baru. Meskipun rosario mungkin tampak berulang-ulang, Padre Pio melihatnya sebagai jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Beliau sering berkata, "Dalam rosario kita tidak hanya berdoa, kita juga memikirkannya." Banyak anak rohani Padre Pio melaporkan menerima wawasan mendalam selama doa rosario mereka. Seorang pria menceritakan bagaimana ketika merenungkan misteri duka cita, dia tiba-tiba memahami kedalaman kasih Tuhan dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pemahaman ini mengubah hubungannya dengan Tuhan dan pendekatannya terhadap tantangan hidup. Padre Pio mempunyai devosi yang mendalam kepada Perawan Maria yang terberkati dan melihat rosario sebagai penghubung langsung dengan perantaraannya. Dia sering mengatakan kepada orang-orang, "Ketika Anda ingin mempersembahkan sesuatu kepada Bunda Maria, persembahkanlah dia rosario." Banyak orang yang mengikuti nasihat Padre Pio melaporkan bahwa mereka merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Maria dan, melalui dia, dengan Yesus. Seorang wanita menceritakan bagaimana dia merasakan kehadiran Maria secara lebih nyata dalam hidupnya setelah dia mulai berdoa rosario setiap hari, seringkali merasa dibimbing dan dihibur pada saat-saat sulit. Ketika kita merenungkan aspek-aspek transformatif dari rosario ini, jelaslah mengapa Padre Pio sangat menekankan doa ini. Rosario bukan sekedar ritual keagamaan. Ini adalah praktik dinamis yang mengubah hidup, yang memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian, perlindungan, penyembuhan, persatuan, dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Baik Anda baru mengenal rosario atau sudah mendoakannya selama bertahun-tahun, wawasan Padre Pio mengundang kita untuk menjalani doa ini dengan antusiasme dan pengharapan yang diperbarui. Setiap manik, setiap doa,
adalah kesempatan bagi rahmat untuk memasuki kehidupan kita dan bekerja dengan kekuatan transformatifnya. Sebagai seorang Katolik yang tinggal di Indonesia, negara dengan budaya yang kaya akan keragaman dan spiritualitas, saya merasa sangat tersentuh oleh ajaran Padre Pio tentang doa rosario dan fenomena tertidur saat berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan hiruk-pikuk, mulai dari kemacetan di Jakarta, tanggung jawab keluarga, hingga tekanan pekerjaan, seringkali saya merasa bersalah ketika mata saya terpejam di tengah doa rosario. Namun melalui kebijaksanaan Padre Pio, saya belajar bahwa momen ini bukanlah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk mendalami iman. Ajarannya mengajak saya untuk melihat setiap doa, bahkan yang terputus oleh kantuk, sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan dan Bunda Maria. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan, ajakan Padre Pio untuk berdoa bersama keluarga sangat relevan. Saya mulai memahami bahwa rosario bukan hanya doa pribadi, tetapi juga jembatan yang menyatukan hati dalam keluarga dan komunitas, seperti semangat kebersamaan dalam tradisi arisan atau kenduri. Salah satu pelajaran terbesar dari Padre Pio adalah pentingnya membedakan penyebab kantuk saat berdoa. Apakah itu kelelahan fisik, serangan rohani, atau bahkan perlindungan ilahi. Dalam konteks Indonesia, di mana kita sering menghadapi rutinitas yang melelahkan, seperti perjalanan panjang dari rumah ke kantor atau tugas rumah tangga yang tak kunjung usai, kelelahan fisik sering menjadi penyebab utama. Namun Padre Pio mengingatkan saya untuk tidak menyerah. Saya mulai menerapkan strateginya, seperti berdoa sambil berdiri atau menggunakan air suci yang terasa akrab dengan tradisi lokal seperti memercikan air berkat saat perayaan di gereja. Ketika saya merasa kantuk datang tiba-tiba, saya belajar untuk berhenti sejenak, berbicara jujur kepada Tuhan, dan meminta bantuan malaikat pelindung, sebuah praktik yang selaras dengan kepercayaan masyarakat Indonesia akan kehadiran roh pelindung. Yang paling mengejutkan adalah gagasan bahwa tertidur bisa menjadi tanda kasih Tuhan yang melindungi jiwa saya dari pengalaman rohani yang belum siap saya hadapi. Ini mengubah rasa bersalah menjadi rasa syukur, mengingatkan saya pada nilai rendah hati yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Rosario, sebagaimana dikatakan Padre Pio, adalah senjata untuk zaman ini. Dalam konteks Indonesia, di mana tantangan seperti polarisasi sosial dan bencana alam sering mengguncang kedamaian, doa ini menjadi sumber kekuatan. Saya teringat pada kisah-kisah lokal, seperti ketika umat Katolik di Flores berdoa rosario bersama saat menghadapi ancaman tsunami dan kedamaian yang mereka temukan di tengah ketakutan. Rosario mengajarkan saya untuk percaya pada waktu Tuhan, sebuah pelajaran yang sangat berarti di tengah budaya serba cepat yang menuntut hasil instan. Dengan berdoa rosario setiap hari, saya merasakan kedamaian batin yang membantu saya menghadapi stres, seperti saat menghadapi tenggat waktu kantor atau konflik kecil dalam keluarga. Saya juga mulai berdoa rosario bersama keluarga setiap minggu, sebuah praktik yang mempererat hubungan kami. Mirip dengan tradisi keluarga Indonesia yang berkumpul untuk makan malam bersama. Doa ini tidak hanya mendekatkan saya kepada Tuhan, tetapi juga membangun harmoni dalam rumah, mengingatkan saya pada pepatah Jawa, rukun agawe santosa, yang berarti kebersamaan membawa kedamaian. Pelajaran lain yang saya petik adalah pentingnya ketekunan dan disiplin dalam doa. Padre Pio menekankan bahwa setiap salam Maria adalah langkah menuju Tuhan, bahkan jika doa kita terasa tidak sempurna. Saya mulai menerapkan tantangan Rosario Padre Pio, berdoa setiap hari selama seminggu sambil mencatat pengalaman saya dalam jurnal. Hasilnya luar biasa. Saya merasa lebih tenang dan mampu melihat tantangan hidup dengan perspektif yang lebih positif. Dalam budaya Indonesia yang menghargai kesabaran, seperti dalam tradisi menunggu panen di sawah, Rosario mengajarkan saya untuk tidak terburu-buru mencari hasil, tetapi mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Saya juga belajar untuk menggunakan doa sebagai cara untuk bersyukur, sebuah nilai yang sangat kuat dalam budaya kita. Seperti saat kita mengucapkan terima kasih kepada tetangga yang membantu dalam kerja bakti.
Ajaran Padre Pio juga menginspirasi saya untuk lebih peka terhadap kebutuhan rohani orang lain. Dalam semangat kebersamaan Indonesia, saya ingin menyebarkan kekuatan Rosario kepada teman dan keluarga. Saya mulai mengajak mereka untuk berdoa bersama, baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp, seperti cara kita berbagi informasi dalam komunitas. Ini bukan hanya tentang memperkuat iman pribadi, tetapi juga membangun komunitas doa yang saling mendukung, mirip dengan semangat silaturahmi dalam budaya kita. Rosario telah menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan dan perpecahan, kita bisa menemukan kedamaian dan kekuatan melalui doa yang sederhana namun penuh makna. Saudara-saudari, mari kita jadikan Rosario sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, seperti ajakan Padre Pio untuk berdoa dengan hati. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Pilih satu strategi, seperti berdoa dengan suara atau menetapkan waktu khusus, dan rasakan perubahan dalam hidup Anda. Ikuti tantangan Rosario Padre Pio. Berdoalah setiap hari selama seminggu dan catat pengalaman Anda. Jika video ini menyentuh hati Anda, tekan tombol asterisk like untuk menyebarkan pesan iman ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan semangat dalam perjalanan rohaninya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan inspirasi berikutnya. Tulis "saya ikut" di kolom komentar jika Anda bergabung dalam tantangan Rosario. Komitmen Anda bisa menginspirasi orang lain. Mari kita bangun komunitas pejuang doa, bersatu dalam kasih Bunda Maria, untuk membawa damai dan harapan bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menonton, dan semoga Tuhan memberkati perjalanan iman Anda.